Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Agus Setiawan dengan NIM F1D321018 dengan mata kuliah Geoelektrik Elektromagnetik. Di sini saya mempresentasikan mengenai metode elektromagnetik very low frequency atau VLF untuk pendugaan struktur bawah permukaan lapangan merah dengan jurnal dari Arif Ramos Parulian SSI dari Universitas Pajajaran. Presentasi by Randy Agus Setiawan. Selanjutnya itu ada abstrak. Pada abstrak kali ini yaitu adalah metode elektromagnetik VLF memanfaatkan medan elektromagnetik yang dibangkitkan pemancar gelombang radio VLF berdaya besar yang dioperasikan untuk kepentingan militer, terutama untuk berkomunikasi dengan kapal selam. Adapun tiap titik pengukuran pada setiap lintasan atau penelitian kali ini yaitu memiliki spasi pengukuran 20 meter dari hasil processing data menggunakan filter Preaser dan filter KH-gel. Didapatkan bahwa pada lapangan merah, Universitas Pajajaran memiliki lapisan soil yang cukup tebal, yaitu mencapai 40 meter dan dilanjutkan oleh lapisan batuan lempung. Selanjutnya itu ada pendahuluan, yaitu pada daerah pengambatan VLF dilakukan pengukuran terhadap resultan medan primer dan medan sekunder, di mana perubahan resultan kedua medan tersebut tergantung pada perubahan medan sekunder, sehingga bentuk, posisi, dan sifat listrik pada benda-benda di bawah daerah pengamatan dapat diperkirakan. Metode VLF ini sendiri secara umum digunakan untuk penelitian geologi yang bersifat dangkal. Selanjutnya ada landasan teori. Adapun landasan teori yang pertama yaitu metode VLF-EM memanfaatkan parameter frekuensi. Yang kedua, metode ini tergolong metode geofisika pasif karena ada kerjanya metode ini hanya menangkap sinyal-sinyal frekuensi dari stasiun-stasiun yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga, berfrekuensi sangat rendah yaitu sekitar 15-30 kHz dengan daya sangat besar yang pada awalnya digunakan untuk keperluan sistem navigasi kapal selam. Yang keempat adalah medan EM yang diukur oleh alat ukur VLF-EM adalah medan kompleks total atau HR. Yang kelima, bertujuan untuk mengukur harga daya konduktivitas batuan berdasarkan pengukuran gelombang elektromagnetik sekunder. Adapun yang keenam yaitu karena frekuensinya yang cukup rendah, gelombang ini memiliki penetrasi yang cukup dalam, yaitu ada dua jenis pengukuran VLF. Yang pertama yaitu mode tilt angle dan kedua mode resistivity. Untuk mode tilt angle ini sendiri yaitu mengukur polarisasi komponen medan magnetik, sedangkan mode resistivity mengukur polarisasi komponen medan magnetik dan medan listrik. Adapun parameter VLF yaitu ada 4. Yang pertama ada pemancar, yang kedua itu pengaruh atmosfer, yang ketiga itu rambatan gelombang elektromagnetik, yang ketiga itu pelemahan atau atenuasi medan. Metode penelitiannya itu terdiri, kita menggunakan metode VLF yaitu dengan pengukuran dilakukan di daerah sekitar lapangan merah Universitas Pajajaran. Nah, dengan menggunakan 4 lintasan yang pada lintasan kedua, ketiga, dan keempat yaitu berjarak 20 meter tiap lintasannya. Tiap titik pengukuran pada setiap lintasan memiliki spasi pengukuran 20 meter. Nah, pada penelitian kali ini yang akan diolah merupakan data invest untuk mendapatkan nilai konduktivitas bawah permukaan. Terdapat 2 data invest yaitu invest real atau harga invest pada data yang didapat, dan yang kedua itu ada invest imaginer yaitu harga kuadratur pada data yang didapat. Nah, pada pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel dan memakai filter Preaser dan filter KH-gel. Untuk selanjutnya dilakukan pengkonduktoran nilai konduktivitas bawah permukaan untuk menampilkan hasil penampang yang berisikan informasi nilai konduktivitas bawah permukaan digunakan metode kringing pada software server 11. Adapun hasil pembahasannya yaitu setelah melakukan pengolahan data maka terlihat bahwa grafik filter real Preaser maupun filter imaginer Preaser terdapat anomali pada semua lintasan. Pada lintasan 1 terdapat harga yang saling berbeda tiap titik pengukurannya. Kemudian terdapat yang bernilai konduktif juga yang bernilai resistivity. Pada lintasan 2 dari jarak 0 sampai 100 meter terdapat benda bawah permukaan yang memiliki harga konduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga konduktivitas yang lainnya pada satu line. Pada lintasan 3 pada jarak 100 sampai 200 bernilai resistif, tapi pada jarak 200 sampai 250 bernilai konduktif. Sedangkan pada lintasan 4
pada jarak 100-200 terdapat benda bawah permukaan yang memiliki harga resisitivitas yang tinggi, sedangkan pada jarak 200-300 benda bawah permukaan yang memiliki harga konduktivitas yang sangat tinggi. Dibandingkan harga resisitivitas yang lainnya pada lintasan yang sama, keempat lintasan tersebut harus dibuktikan dengan filter yang lain untuk melihat bagaimana pola persebaran konduktivitasnya. Secara keseluruhan, dari keempat lintasan yang ada, terlihat bahwa tidak ada anomali yang signifikan pada daerah pengukuran, dan pada daerah pengukuran hingga kedalaman 40 meter hanya terdiri dari satu lapisan saja. Kesimpulan dan saran pada kali ini yaitu yang pertama, kesimpulan, pada daerah penelitian harga konduktivitas yang didapat tidak terlalu bervariasi, yang menunjukkan bahwa pada daerah penelitian tidak memiliki anomali yang signifikan. Selanjutnya, pada daerah penelitian memiliki satu lapisan soil yang cukup tebal yaitu mencapai 40 meter yang terlihat dari penampang konduktivitas. Dan selanjutnya ada saran, jarak antar titik pengukuran lebih dipersempit untuk mendapatkan kualitas data yang lebih baik. Yang selanjutnya lagi, untuk dapat lebih memastikan struktur bawah permukaan, dapat dilakukan pengolahan data kembali, yaitu filter KH-gel, dan untuk data total, field, dan field. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.